Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang dikejar habis-habisan oleh orang asing. Dengan segenap kemampuan, dia terus saja berusaha untuk bisa menjauh. Namun sayang sekali akhirnya dia telah terpojok. Ternyata dia adalah seorang intel yang bernama James Gascoigne, agensi MI6 dari Inggris. Telah membawa data rahasia dari para intel Inggris di mana seseorang telah membunuhnya dengan secara brutal. Mengatakan bahwa akhir dari ini James harus bisa menyerahkan data tersebut karena dia dari Amerika, mantan pasukan khusus intel rahasia yang bernama Yuri Bakhtin dari KGB. Sticks and stones, Jimmy. Tanpa basa-basi, Yuri Bakhtin langsung membunuh James secara brutal dan dia mengambil satu arloji Swiss. Diduga itu adalah data rahasia yang ada di dalamnya bisa diakses oleh para intelijen. Dengan begitu, Yuri langsung membuang tubuh James yang sekarang sudah mati. Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja habis mandi air es. Dia adalah seorang intel dari Inggris MI6 yang telah dihubungi oleh agensi untuk datang ke markas dan mendapatkan sebuah informasi yang sangat mencengangkan karena temannya James telah mati dibunuh. Dialah yang bernama Lauren Brighton, salah satu agen terbaik dari Inggris yang sekarang diundang ke markas untuk mendapatkan sebuah tugas yang paling berat dari atasannya yang bernama Eric Gray. Bukan hanya itu, ternyata Eric telah mengundang seorang laki-laki yang bernama Mbah Emmet Breimovic dari CIA Intel Internasional yang sekarang diundang ke tempat ini untuk menyelesaikan sebuah kasus misterius karena seseorang yang bernama James telah dibunuh oleh orang misterius. Karena menurut informasi, James telah membawa sebuah data rahasia sangat penting dari seluruh agensi yang ada di seluruh dunia. Dia telah mati, diduga data tersebut telah dibawa oleh seseorang dan perantaranya yang bernama Spyglass. Dia harus menemuinya di suatu tempat Berlin, Jerman. Kemudian Eric juga mengatakan bahwa seseorang yang telah membunuh James diduga yang bernama Yuri Bakhtin. Maka Lauren harus berangkat. Miss Broughton, Mr. Passwell was running late. Singkat cerita, Lauren yang sekarang baru saja tiba di Jerman disambut oleh dua orang dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil yang katanya dia adalah seseorang yang telah ditugaskan untuk menjemput Lauren di tempat ini. Namun gerak-geriknya dua orang tersebut sangatlah mencurigakan. Setelah itu, akhirnya Lauren langsung bertindak. Well, he's very... Welcome to Berlin. I'm David. Betul sekali, firasat seorang intel. Dia telah mengetahui bahwa Lauren telah dibajak oleh seseorang karena seharusnya dia harus bertemu dengan David Percival yang ada di Berlin, Jerman. Mereka berdua akhirnya bisa bertemu dan akan diantarkan ke suatu tempat. David mengatakan kepada Lauren bahwa dia telah ditugaskan oleh MI6 untuk menyambut hangat Lauren di Jerman dan akan menguak kasus siapakah pemburu tersebut. Say hello to Comrade Bremovich for me. Singkat waktu, akhirnya Lauren langsung masuk ke rumah sakit di mana James telah dibawa ke tempat ini untuk diautopsi. Kemudian dokter forensik langsung mengatakan kepada Lauren bahwa James telah mati beberapa saat yang lalu. Dia telah ditembak mati di dalam tengkoraknya.
Singkat waktu, Lauren yang sekarang sudah berada di dalam hotel baru saja mandi es untuk bisa menenangkan hati dan pikiran. Dirasa ada seorang yang telah menyusup, akhirnya Lauren langsung menghajar. Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah si David yang berusaha untuk ngintip teteknya Lauren, mengatakan bahwa dia adalah ahli dalam hal bidang apapun. Tanpa basa-basi, David langsung mengatakan kepada Lauren dia telah mengetahui tempat persinggahan apartemennya James sebelum mati. Kemudian David langsung memerintahkan kepada Lauren untuk datang ke apartemen tersebut dan melakukan investigasi. Barangkali dia mendapatkan sebuah petunjuk siapakah yang telah mencuri informasi dari James. Kemudian Lauren pun langsung bergegas untuk datang ke apartemen tersebut. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Lauren telah masuk ke dalam sebuah apartemen yang sudah terkunci. Ternyata dalam apartemen ini sudah diobrak-abrik oleh seseorang. Yang jelas ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan Lauren langsung menduga bukan hanya dia yang datang ke apartemennya, tapi orang lain telah datang lebih awal. Terlihat ada foto David dan James, ternyata mereka berdua adalah kawan lama. Kemudian seketika Lauren langsung mendengar beberapa mobil yang datang ke apartemen ini. Melihat dari kejauhan, ternyata itu adalah para petugas kepolisian yang langsung datang untuk melakukan penggerebekan. Lalu tiba-tiba entah apa yang terjadi. Untung saja Lauren berhasil lolos dari pengejaran para petugas polisi. Dia langsung datang kepada David untuk menjelaskan apa yang telah terjadi di dalam apartemen. Namun David pun tidak menyangka bahwa para polisi masih berkeliaran di daerah apartemennya James. Karena sekarang kasus James menjadi kasus utama yang ada di Berlin, Jerman. Karena James adalah seorang intel rahasia yang telah terbuka kedoknya, sehingga semua para petugas kepolisian masih mengurusi kasus James sampai sekarang. Kemudian di mana David langsung membawa jalan-jalan Lauren ke suatu tempat. Selang beberapa lama kemudian, mereka berdua telah tiba di sebuah bar pinggir kota, di mana Lauren sekarang bertindak sebagai pelanggan untuk melihat sesuatu dan melihat semua situasi yang ada di tempat ini. Kemudian tiba-tiba saja ada seorang laki-laki menyodorkan satu korek api untuk menyalakan rokoknya Lauren. Dialah bos mafia yang bernama Alexander Satchel, seorang laki-laki yang sangat kaya raya, yang dia datang ke tempat ini melihat kedatangan Lauren yang bukan asli orang Jerman. Bukan hanya itu, di samping Alexander ternyata ada seorang wanita yang telah menggodanya. Diduga Alexander akan membuat sebuah kejelekan terhadap Lauren, sehingga wanita inilah yang telah menyelamatkan Lauren dari laki-laki lubang buaya. Wanita ini yang bernama Delphine Lascelles, seorang intel dari Perancis. Singkat waktu dalam obrolan, Delphine langsung memberikan sebuah janji untuk bertemu lagi dengan Lauren, tanpa sadar telah diketahui oleh David. Singkat waktu, keesokan harinya Alexander bersama para konco-konconya yang datang ke tengah Berlin, Jerman. Dengan sengaja, dia telah mengintai Lauren untuk diculik. Karena Lauren adalah bukan intel yang ecek-ecek, dia telah membawanya ke sebuah ruangan untuk mengelabui semua orang, sehingga seluruh para penguntit tidak bisa membedakan Lauren ada di mana. Namun sayang sekali mereka telah menemukan Lauren.
Di sisi lain, kita akan melihat David yang sedang berdiri di suatu tempat. Dia telah mengamati dari kejauhan. Ternyata seseorang yang sangat spesial. Seorang laki-laki yang baru saja tiba di toko jam tangan. Dialah yang telah membawa jam tangannya James, berisi tentang informasi yang sangat rahasia, mengatakan kepada kepala toko dan informasikan kepada seluruh mafia dan jajarannya bahwa bisnis Yuri Baktin telah dibuka untuk bisa mendapatkan informasi rahasia dari para intel. Namun sayang sekali David telah mengetahuinya dan membunuh Yuri. David fucking Percival. A fucking list. Sedangkan di sisi lain, di mana Lauren yang belum mengetahui bahwa informasi tersebut telah dibawa oleh David, dia yang lagi mumet datang ke sebuah bar bertemu dengan Delphine, mengatakan bahwa seseorang yang bernama Yuri Baktin telah menemukan informasi tersebut, diduga telah membunuh James. Namun Delphine tidak fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh Lauren. Dia malah merayunya daripada pusing 7 keliling. Dan kasus yang tidak pernah bisa terungkap, akhirnya dia telah dibawa ke suatu tempat sepi. Singkat waktu setelah saling colok rubang brewok, mereka berdua masih saja memikirkan di manakah data rahasia para intel. Yang sekarang Lauren semakin pusing untuk bisa memecahkan kasus ini. Walaupun demikian, Lauren tidak akan pernah menyerah untuk bisa mendapatkan informasi. Yang sekarang dia belum tahu bahwa datanya ada di David. Singkat cerita, David langsung bertemu dengan Lauren. Alih-alih tidak membicarakan tentang data rahasia tersebut, mengatakan kepada Lauren dia harus bisa menyeberang ke Jerman Timur, bertemu dengan seseorang yang bernama Spyglass. Itu adalah satu-satunya orang yang bisa memberi petunjuk. I'm gonna do it my way. We have a deal? I'll take that as a yes. Namun setelah bertemu dengan Lauren, di mana David langsung bertemu lagi di tengah malam bersama Alexander, seorang bos mafia penguasa Berlin, Jerman, mengatakan kepada para mafia bahwa Yuri Baktin telah mati dan dia mendapatkan data rahasia tentang seluruh intel dan semua informasi tentang agensi. Now, are you in or out? Entah apa yang dipikirkan oleh si David. Yang jelas sekarang Lauren dibawa kendali si David datang ke Berlin, Jerman Timur, bertemu dengan seseorang yang bernama Spyglass. Karena sebelum masuk data tersebut kepada James, data itu telah dipegang oleh Spyglass, dan diduga Spyglass lah yang telah mengingat semua data kontak dan semua informasi tambahan tentang agensi dan intelijen. Kemudian dia akan menyeberang ke sebuah tempat untuk diselamatkan. Did he tell you I memorized the whole list? Yes. Sebelum Spyglass menjadi seorang pemburuan, di mana Lauren langsung menjaganya dengan sangat ketat di tengah-tengah para demonstran. Namun tanpa sadar, seorang sniper yang ada di tengah-tengah gedung, dia telah membidiknya. Tiba-tiba saja sesuatu telah terjadi. Sungguh tanpa diduga, seluruh para pendemo tiba-tiba saja membuka payung hitam, sehingga Spyglass tidak terlihat oleh para sniper. Namun ternyata David langsung menembaknya. Sungguh rencana mengerikan, di mana si David berniat untuk membunuh Spyglass karena dialah orang yang telah menghafal semua data kontak para intel untuk bisa dibunuh. Seakan-akan ini adalah terjadi kecelakaan di tengah kerumunan. Untung saja Lauren bergegas untuk bisa menyelamatkan Spyglass dan masuk ke dalam sebuah ruangan.
supaya dia tidak diburu oleh sniper yang ada di tempat ini. Namun sayang sekali para konco-konconya tersebut telah datang untuk melakukan pemburuan. Hinter dem Kopf. Runter auf den Boden. Fucking hell! Sungguh penyelamatan yang paling brutal, di mana Spyglass dan Lauren telah tercebur di atas danau yang sangat dingin. Kondisi Spyglass yang sekarang semakin kritis, di perutnya dia sudah tertembak dan sekarang kakinya tersangkut di bawah mobil, sehingga Lauren sangat sulit sekali untuk menyelamatkan dan membawanya ke permukaan. Sampai-sampai dia hampir kehabisan napas. Namun sangat disayangkan, sutradara menginginkan bahwa Spyglass harus mati tenggelam dan dia mau tidak mau telah ditinggalkan oleh Lauren. Dia yang sudah berusaha hampir kehabisan napas, Lauren terus saja berenang untuk ke permukaan dan menyelamatkan diri. Memang tanpa diduga, sekarang Lauren yang menjadi kambing hitam dalam intel dan agensi. Untung saja anak buahnya Spyglass telah menyelamatkan Lauren, karena danau tersebut sangatlah dingin, hampir 0 derajat. Di tempat ini sangat suhu ekstrim sekali. Kemudian anak buahnya Spyglass mengatakan kepada Lauren, kita harus bisa menyeberang kembali ke barat sebelum para petugas mencurigai apa yang telah dilakukannya. Dimasukkan ke dalam bagasi mobil supaya bisa lolos dari protokol pemeriksaan. Setelah situasi aman, Lauren langsung dikeluarkan dari bagasi mobil. Dia yang sekarang kondisinya semakin kritis. Kemudian di sisi lain kita melihat Delphine yang sedang mengumpulkan informasi tentang intel yang ada di Jerman. Dia yang tidak sadar bahwa sekarang menjadi target pembunuhan, karena Delphine sudah mengetahui banyak sekali informasi. Bahkan David adalah seorang yang paling mengerikan. Lalu dia telah dibunuh. Sorry, darling. Sungguh sangat disayangkan, satu-satunya orang intel dari Perancis yang telah mengetahui informasi yang sangat akurat, dia malah mati dibunuh oleh orang misterius. Karena Lauren sekarang belum mengetahui bahwa dalang semuanya adalah si David. Setelah melihat dari berbagai ruangan, tiba-tiba saja ada satu map amplop yang bernama tentang Lauren, mengatakan bahwa ternyata si David telah bekerja sama dengan bos mafia. Diduga si David adalah dalang dari semuanya. Dia pun langsung bertindak. Fucking love Berlin. Tanpa diduga, ternyata Lauren menyimpan rasa dendam yang sangat mendalam.
karena si David telah mempermainkan dirinya. Bahkan dia telah mengkhianati agensi dari MI6 sehingga dialah yang telah meracuni semua para agent yang ada di tempat ini demi kepentingan pribadi. Karena sekarang Lauren telah mengetahui semuanya, dia pun langsung akan mengambil intel data dan semua akses yang ada di jam tangannya. Tanpa basa-basi, langsung dibunuh. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu, di mana Lauren langsung datang ke rumah bos mafia Alexander, mengatakan kepada dirinya bahwa David sekarang sudah mati. Yang mempunyai sebuah data interasia yang paling mengerikan seluruh agensi yang ada di dunia hanyalah Lauren sendiri. Dalam 1 jam tangan, ini menjadi sebuah akses untuk bisa mendapatkan semuanya, termasuk kekuasaan untuk di dunia mafia. Kemudian Alexander langsung menyambut hangat dengan harga yang sangat mahal. Namun alangkah terkejutnya, ternyata si Alexander mempunyai niat yang lain. Seluruh anak buahnya yang sudah mempersiapkan senjata, disinilah langsung adu jotos. Sungguh mengerikan, di mana Lauren menghabisi seluruh para konco-konconya Alexander dan menjadi tumpah darah yang sangat berbahaya. Di mana sekarang Lauren langsung masuk ke bandara untuk melaporkan semua yang telah terjadi di Berlin, Jerman. Dia yang menjadi seorang intel profesional dan masuk ke dalam sebuah kapal jet yang sudah disediakan, bertemu dengan ketua agensi di seluruh dunia, yaitu si Mbah Emmet. Let's go home. That sounds good. Sayang sekali, film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya tanggapan kalian para penonton setia Karya GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu intel yang telah dikirim dari MI6 Inggris, dia telah membantai seluruh agensi yang ada di seluruh dunia. Karena satu proposal ataupun data yang paling penting bisa mengakses semua intel yang ada di seluruh dunia, dari mulai ekonomi, keuangan, pendidikan, keluarga, dan semuanya data rahasia telah dibawa oleh seseorang. Namun untung saja Lauren yang telah cepat mengetahui dalang dari semuanya. Memang film yang sangat mengerikan sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.